Halo, perkenalkan, saya Sapi Jariunisa dengan NIM 26022209186 ingin menjelaskan tentang Customer Experience and Service Design. Di sini kita masuk ke pengertian dari Customer Experience adalah tanggapan pelanggan secara internal dan subjektif sebagai akibat dari interaksi secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Hubungan secara langsung ini biasanya dikarenakan adanya inisiatif dari konsumen. Hal ini biasanya terjadi pada bagian pembelian dan pelayanan. Sedangkan hubungan tidak langsung sering melibatkan perjumpaan yang tidak direncanakan, seperti penampilan produk, merek, iklan, dan event promosi lainnya. Customer Experience melibatkan semua cara bisnis dalam berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian, Customer Experience dapat menangkap bagaimana pelanggan akan menggunakan produk atau sistem yang kita buat, mengacu pada perjalanan pelanggan yang lebih luas di seluruh organisasi, dan mencakup setiap interaksi antara pelanggan dan sebuah bisnis. Lalu kita masuk kepada pengertian service design. Itu berkonsentrasi untuk memastikan bahwa semua bagian yang perlu diterapkan untuk pengalaman pelanggan yang hebat sedang diatur oleh organisasi yang membuat penawaran. Ini mencakup hal-hal seperti kebijakan, desain organisasi, prosedur, standar, dan infrastruktur teknis. Nah, kemudian di sini ada workflow management. Itu adalah otomatisasi proses bisnis secara keseluruhan atau sebagian di mana dokumen, informasi, atau tugas diteruskan dari satu peserta ke peserta lain untuk ditindakkan. Menurut perangkat aturan prosedural, berikut adalah sebagai contohnya. Yang pertama, pemesanan liburan. Yang kedua, ada menangani keluhan pelanggan. Dan yang ketiga, ada menerima pesanan pelanggan. Nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsip dari service design. Yang pertama ada bangun layanan untuk customer. Nah, ini dapat dilakukan dengan membangun produk atau lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan pelanggan. Lalu yang kedua ada sertakan customer pada setiap tahap. Hal ini sangatlah wajar sebab pada dasarnya pelanggan pun berhak mengetahui proses peningkatan layanan mereka. Dengan memberikan gambaran terkait tahap service design pada customer juga menggunakan desainer. Dan yang ketiga ada brand transparency. Ini adalah sebuah strategi yang dapat mengingatkan brand untuk selalu transparan dengan pelanggan. Dan yang keempat ada berikan pesan dan layanan yang konsisten. Nah, ini sangat penting bagi brand untuk memiliki produk dan layanan yang lebih menonjol dari kompetitor. Lalu berikutnya ada customer experience yang baik untuk memberikan layanan kepada pengguna atau pelanggan. Yang pertama harus memiliki interaksi yang menyenangkan, profesional, dan bermanfaat dengan perwakilan organisasi. Terus yang kedua ada secara umum merasa positif tentang keseluruhan pengalaman dengan organisasi atau perusahaan, segala sesuatu yang terkait dengan customer. Nah, di sini ada hubungan dari user experience, customer experience, dan service design. Yang pertama ada product interaction. User interact with product and the experience they receive from that interaction. And number 2, experience perception. Customer experience is the design, implementation, and management of interaction across the entire customer journey. Number 3, system approach. Service design also focus on the design on entire customer journey, but it also design the behind the scenes activities that enable this experience to be delivered as planned. Terus kita masuk kepada di sini ada simbol yang digunakan untuk diagram alur proses. Yang pertama ada inbound group, itu adalah informasi atau barang yang masuk ke dalam perusahaan. Terus ada inspection atau measurement, itu ada barang atau informasi yang harus dievaluasi, misalnya pemeriksaan kualitas barang. Lalu ada processing, di mana aktivitas atau tugas seperti memasukkan data atau mengirimkan email kepada pelanggan. Dan kemudian ada decision, itu adalah alur proses yang dapat dibagi menurut apakah pilihannya adalah yes or no. Dan yang keempat ada transportation, itu adalah perpindahan barang fisik atau informasi seperti memo yang diangkut melalui pos. Dan yang terakhir kemudian ada delay. Delay adalah terjadi ketika pemrosesan tertunda karena kurangnya sumber daya. Nah, sebagai contoh customer experience yang baik adalah ketika konsumen dapat mengakses website dengan cepat dan mudah. Konsumen menerima ucapan selamat hari ulang tahun melalui email. Kemudian konsumen juga mendapatkan konten informatif dan sesuai terkait dengan produk. Dan di sini ada user experience versus service design. Itu adalah yang pertama, pengalaman pengguna adalah apa yang ditemui pada pengguna akhir. Nah, yang pertama ada kios, terus antar mukanya dan notifikasi yang dihasilkan di ponsel. Desain layanan adalah orkestrasi teknologi.
orang dan proses yang memungkinkan pengalaman terhadap pengguna. Dengan melakukan ping ke server dan menghubungkan permintaan dengan agen dukungan yang tepat juga mendokumentasikan hasilnya. Lalu di sini ada structure of a service blueprint, di mana dalam cetak biru layanan, jalur dasarnya adalah pengalaman pelanggan, kemudian aktivitas dan interaksi yang dilakukan pengguna akhir untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu di bawah jalur teratas itu, tindakan internal dipetakan secara paralel. Nah, ini ada bentuk tampilan web yang dimana sini adalah model sketsa atau visualisasinya. Kemudian kita masuk. Nah, ini ada 3 tier client server in digital business environment. Tier pertama itu ada web browser, kemudian di sini fungsi internet adalah menghubungkan 2 server, yaitu application server dan database server. Kemudian kita masuk dalam different types of audience for a typical B2B website. Yang pertama ini ada 3 ya. Yang pertama tuh ada customer. Nah, ini menu barnya itu ada new or setting large, terus ada medium, small product type by country users, terus ada deciders dan buyer. Yang kedua ada staff. Nah, ini menunya ada new or setting, dan yang ketiga ada third parties. Di sini ada suppliers, distributor, investors, the media, dan competitors. Kemudian di sini ada elemen of customer experience management. Ini ada 6 ya. Jadi yang pertama ada desktop website experience, yang kedua ada mobile website and apps experience, yang ketiga ada social media, yang keempat ada email and mobile messaging, yang kelima ada customer service interaction, dan yang keenam ada in storage digital device.